Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan mencurahkan berkat di dalam pemberitaan firman ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, malam hari ini kami sungguh bersyukur pada Engkau, Tuhan yang sudah memimpin kami di dalam pujian, dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan mencurahkan berkat di tengah-tengah pemberitaan firman ini. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya jemaat-Mu boleh mengerti. Dan berkati juga untuk jemaat-Mu Tuhan supaya mereka merindukan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh mengubahkan hidup mereka. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan bicara tentang tema lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau kita melihat pelataran Tuhan itu, di bait Allah itu terdiri dari ruang maha kudus, ruang kudus, kemudian pelataran. Jadi pelataran itu bisa digambarkan itu di depannya ruang kudus. Kalau kita gambarkan sekarang ini seperti di halaman gereja. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan pada waktu pemazmur mengatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu. Itu katakan seperti lebih baik 1 hari di depan gereja daripada 1000 hari di depan di tempat lain. Ini satu statement yang luar biasa. Jadi pemazmur ingin menggambarkan ya lebih baik saya 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, pertanyaan saya adalah apakah statement ini menggambarkan suatu kerinduan kondisi pada orang Kristen zaman sekarang? Saya pikir tidak, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tidak? Kita bisa lihat orang Kristen pada zaman sekarang ini, ada banyak orang yang masih tanda kutip malas beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak mempersiapkan hati mereka dengan baik ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada yang bangun telat kemudian buru-buru datang ke gereja, atau sekarang itu ya live streaming, mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan mungkin mereka ada yang live streaming atau pada waktu onsite mereka datangnya telat. Kemudian pada waktu ibadah mereka tidak punya semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan ada yang mungkin sambil main handphone. Nah, ini satu kondisi yang saya lihat orang Kristen zaman sekarang. Mereka tidak punya satu kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagian orang punya kerinduan, tetapi sebagian orang tidak punya satu kerinduan datang beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Bahkan bilangan riset mengatakan bahwa 1 dari 3 anak remaja pemuda yang rajin ke gereja berpotensi tidak lagi rutin ke gereja. Bapak Ibu bisa bayangkan, 1 dari 3 anak remaja pemuda yang biasanya rajin beribadah kepada Tuhan, ya berpotensi pada zaman sekarang ini tidak lagi rutin beribadah kepada Tuhan. Kemudian dalam riset itu dilanjutkan dikatakan seperti ini. Persentase pemuda remaja yang tidak rutin beribadah meningkat seiring dengan kelompok usia. Umur 15 sampai 18 tahun yang tidak ke gereja itu 7,7%.
Kemudian 19 sampai 22 yang tidak ke gereja itu meningkat menjadi 10,2%. Kemudian umur 23 sampai 25 tahun yang tidak gereja meningkat menjadi 13,7%. Ini satu gambaran kondisi orang Kristen pada zaman sekarang. Orang sudah tidak punya satu kerinduan lagi datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita harus memperhatikan hal tersebut. Dan kita akan belajar firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ini yang tadi kita baca. Kalau kita melihat secara keseluruhan di dalam Mazmur 84 ini menggambarkan suatu kerinduan pemazmur untuk beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Kita bisa lihat ayat yang kedua sampai ketiga dikatakan seperti ini. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, kita bisa melihat dalam ayat tersebut, pemazmur memiliki satu kerinduan yang luar biasa. Sehingga dia berani berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nah, kita bisa melihat kenapa sih pemazmur itu berani berkata dia lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, kita bisa melihat di dalam Tuhan itu ada suatu pengharapan. Sehingga dia berani berkata lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Kemudian kita bisa melihat di dalam ayat 9 dan 10 ya dikatakan seperti ini. Ayat 9 dikatakan begini, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Jadi dalam ayat 9 dan 10 ini, sebelum ayat 11 itu, pemazmur menaikkan doa permohonan. Ketika dia menaikkan doa permohonan kepada Tuhan, dia itu punya satu pengharapan dan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dia dan sumber penolong dia. Sehingga dia mengatakan, ya lebih baik satu hari di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan. Karena di dalam dirinya ada satu keyakinan, ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pertolongan Tuhan. Kita bisa dilihat di dalam ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8 dikatakan begini. Ayat ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dikatakan berbahagia orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, pemazmur mengerti bahwa ada kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga dia yakin ada pengharapan. Ketika dia menaikkan doa permohonannya, dia yakin ada pertolongan Tuhan. Kemudian yang ke-7 dikatakan begini. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ada berkat Tuhan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan 8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi kita bisa melihat bahwa statement lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu dimulai dari satu histori pengalaman pemazmur bersama dengan Tuhan itu. Dia tahu bahwa Tuhan pengharapannya. Dia tahu bahwa Tuhan ada penolong di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa berkata, lebih baik saya satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, kita bandingkan. 1000 hari di tempat lain itu kan sesuatu yang sangat-sangat besar. 1000 hari dibandingkan satu hari aja. Ini artinya bahwa satu hari ada satu yang istimewa. Sesuatu yang sangat istimewa di dalam rumah Tuhan. Jadi pemazmur ini bisa membandingkan, wah lebih baik satu hari saja di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di dalam itulah
dia mendapatkan pengharapan, kekuatan di dalam Tuhan. Nah, kita bisa melihat bahwa tadi saya katakan di Mazmur 84 ini dikatakan bahwa pemazmur punya satu kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan. Sehingga dia bisa berani, ya lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, kita bandingkan zaman sekarang. Yang tadi saya katakan bahwa ada banyak orang Kristen tidak punya kerinduan kepada Tuhan. Sehingga mereka itu tidak punya kerinduan, punya persiapan ketika datang beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa itu bisa terjadi? Alasan yang pertama yang bisa saya kasih tahu adalah kita lupa berkat Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saya melihat bahwa ada banyak orang ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka lupa akan berkat Tuhan. Sehingga mereka itu tidak punya satu kerinduan kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mengingat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Sehingga mereka betul-betul tidak punya satu kerinduan. Jadi mereka sebenarnya tidak mengenal Tuhan itu. Mereka hanya mengerjakan aktivitas agama tetapi sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Sehingga mereka diberkati pun mereka tidak melihat itu perbuatan Tuhan. Sehingga mereka betul-betul tidak mengalami namanya satu kerinduan kepada Tuhan. Nah, kita bisa bayangkan di dalam kehidupan kita ya. Contohnya ya, kalau Bapak Ibu punya satu pergumulan atau permasalahan yang cukup besar, kemudian Bapak Ibu memang sangat butuh pertolongan orang lain. Nah, kemudian tiba-tiba ada satu orang datang membantu Bapak Ibu, menolong Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Saya pikir secara manusia pasti kita sangat senang sekali permasalahan kita yang berat itu bisa diselesaikan dengan baik karena ditolong orang lain. Tetapi saya pikir kita itu pasti tidak hanya sampai di situ aja, merasa senang, ucapkan terima kasih sudah enggak. Pasti di dalam hati nurani kita itu merasa berhutang budi kepada orang itu. Dan kita berpikir, kapan ya saya itu bisa membalas budi kepada orang itu. Nah, itu manusia pada umumnya ketika dia mendapatkan pertolongan dari orang lain, pasti dia punya satu keinginan di dalam diri untuk membalas perbuatan tersebut atau balas budi lah. Yang selama ini mungkin dia sudah hopeless, tidak tahu harus bagaimana, tetapi ada orang yang menolong dia, pasti dia sangat-sangat bersyukur dan ingin membalas perbuatan kebaikan orang tersebut. Nah, kita bisa bayangkan, kalau sebagai manusia kita bisa membalas budi sesama manusia. Pertanyaan saya adalah, kenapa seringkali kita itu melupakan kebaikan Tuhan? Bukankah Tuhan sudah jauh lebih memberkati hidup kita? Sudah jauh-jauh memberikan pengorbanan yang besar dalam hidup kita. Tetapi justru kita seringkali melupakan berkat Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dia mati di kayu salib. Sebenarnya dia adalah Allah yang berkuasa, yang kudus, yang tidak berdosa, yang punya segala sesuatu di dalam hidup ini. Tetapi dia itu mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kita bisa bayangkan, Allah yang luar biasa itu mau datang ke dalam dunia ini, memberikan segala sesuatu di dalam hidup kita. Kenapa kita bisa melupakan kebaikan Tuhan? Bahkan tidak hanya sampai di situ saja. Setelah dia mati di kayu salib, dia tidak membiarkan kita hidup sendiri dalam dunia ini. Di dalam pergumulan hidup kita, dia itu memberkati kita, menyertai kita. Pada saat kita mungkin sakit, kita berdoa kepada Tuhan, minta disembuhkan. Pada saat kita punya masalah di dalam pekerjaan, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan bukakan jalan. Ketika kita kekurangan, kita berdoa, Tuhan cukupkanlah segala kebutuhan hidup kami. Kemudian ketika kita punya masalah di dalam keluarga, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan,
nyatakan belas kasihan di dalam keluarga kami. Supaya keluarga kami bisa menjadi keluarga yang kembali harmonis seperti dulu. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan ketika kita punya masalah. Dan Tuhan mendengarkan doa kita. Tetapi seringkali ketika kita sudah melewati semua permasalahan itu, kita lupa akan kebaikan Tuhan. Jadi pertanyaan saya adalah, kurang apa lagi Tuhan sudah berikan yang terbaik dalam hidup kita? Kenapa kita itu tidak bisa mengingat pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Jadi kadang-kadang saya melihat ada orang yang sudah meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak ke gereja lagi? Tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dia bilang, saya banyak kecewa di dalam gereja. Terus saya berpikir, kalau kamu kecewa terhadap anggota jemaat yang lain, kenapa kamu harus meninggalkan gereja? Bukankah kamu bisa istilahnya mencari tempat yang lain, yang kamu mau betul-betul memulai dari yang baru? Kenapa harus meninggalkan gereja? Kalau saya pikir kalau orang ini meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan, sebenarnya bukan karena dia kecewa dengan jemaat yang lain, bukan. Karena memang di dalam hatinya ada masalah dengan Tuhan. Bukan bicara tentang kecewa atau sakit hati terhadap anggota yang lain, bukan. Tapi ada satu masalah relasi dia dengan Tuhan, sehingga dia itu betul-betul meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan. Ini sebagai satu alasan aja untuk membenarkan diri. Kalau kita lihat di dalam Ulangan ya, pasal ke-8 ayat 17 sampai ke-20, saya akan bacakan untuk kita. Dikatakan begini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku, kekuasaanku, dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi dalam Ulangan 8 itu, Tuhan sudah mengingatkan kepada bangsa Israel, jangan engkau melupakan Tuhan. Jangan engkau melupakan perbuatan baik Tuhan. Dan jangan engkau berpikir ketika engkau bisa berhasil karena kekuatan dan kekuasaan engkau. Tapi justru berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga mereka itu bisa berhasil. Dan saya kira ini ada satu pilihan hidup. Satu pilihan hidup bagaimana Tuhan yang sudah memberkati hidup kita. Kemudian maukah kita itu mengingat cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dan setiap pilihan itu pasti ada resikonya. Nah, dikatakan bahwa ya diberkatilah orang yang mengingat perbuatan Tuhan. Mengingat pertolongan Tuhan. Mereka justru diberkati oleh Tuhan. Nah, kita harus melihat bahwa Tuhan sudah memberkati hidup kita. Dan kita harus mengingat perbuatan Tuhan. Sehingga apa? Di dalam hidup kita itu punya satu kerinduan kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, kenapa zaman sekarang ini banyak orang yang tidak punya satu kerinduan kepada Tuhan? Dan saya melihat bahwa sebagian orang merasa rugi kalau beribadah kepada Tuhan. Ada orang yang berpikir seperti itu. Ini orang-orang yang pragmatis, yang bicara tentang ya untung rugi dalam kehidupan ini. Yang penting yang enaklah di dalam hidupnya. Jadi ada orang yang berpikir dalam hidup ini, kalau saya ke gereja, ya waktu saya habis. Minggu mungkin saya masih bisa bekerja. Saya masih bisa berkumpul dengan keluarga saya. Saya masih bisa ya jalan santai-santai di rumah. Sudah seminggu saya bekerja, ya hari Minggu saya santai aja di rumah. Jadi ada orang berpikir demikian, kalau ke gereja, wah capek lah.
buang-buang waktu lah segala macam. Kemudian ada yang lebih parah lagi. Wah, kalau ke gereja harus memberikan persembahan, uang keluar lagi. Jadi orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang istilahnya hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan saya ingin kasih tahu, jangan pernah hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah hitungan dengan kita. Dia sudah banyak mengorbankan hidupnya untuk hidup kita. Jadi kita harus melihat karya Tuhan itu. Jangan pernah kita menghitung berkat Tuhan, hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, dia juga tidak pernah istilahnya hitung-hitungan dengan kita. Jadi saya juga melihat bahwa banyak orang yang kadang-kadang pindah gereja, tidak cocok, pindah lagi, kemudian tidak cocok, pindah lagi karena nggak cocok. Saya melihat ini satu masalah di dalam bergereja. Ya sebenarnya bukan masalah pindah gerejanya, tapi kalau pindah-pindah terus, nah itu yang bikin masalah. Kenapa? Ada banyak orang yang ketika datang ke gereja si A, kemudian merasa, wah saya tidak bisa dipuaskan secara psikologi. Wah rugi saya datang ke gereja, tidak bisa memuaskan keinginan saya. Akhirnya pindah lagi. Pindah ke gereja B, kemudian ya sama juga tidak bisa memuaskan keinginannya. Pindah lagi ke gereja C, tidak lagi bisa memuaskan keinginannya. Akhirnya dia merasa, ya rugilah datang gereja. Rugi. Akhirnya lama-lama tidak gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin katakan bahwa mengikut Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, kita itu tidak pernah rugi. Kita itu tidak pernah rugi. Kenapa? Kita lihat di dalam Mazmur 84 ayat 12 dikatakan begini ya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kemudian 13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Nah, di sini katakan bahwa justru orang yang hidup di dalam Tuhan, yang percaya Tuhan itu berbahagia. Karena mereka diberikan kasih. Tuhan tidak pernah menahan kebaikan Dia untuk kita yang percaya kepada Dia. Jadi kita harus mengubah pola pikir kita. Jangan ketika kita datang gereja kita merasa, oh rugi waktu, rugi tenaga, finansial semua. Jangan seperti itu. Justru Tuhan memberkati orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Nah kita bisa lihat gambarkan ya, Tuhan itu disebut sebagai matahari dan perisai. Kita lihat matahari. Kalau matahari kan sumber kehidupan manusia. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau manusia hidup tanpa matahari, apa yang terjadi? Kalau kita hidup tanpa matahari, oksigen pasti berkurang. Karena tumbuhan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Lama-lama oksigen berkurang, kemudian ya lama-lama manusia akhirnya meninggal. Kemudian tanpa matahari, pasti kita hidup di dalam ya gelap lah ya, tidak ada siangnya, selalu malam. Nah itu bayangkan gimana kehidupan kita kalau kita hidup di dalam malam terus. Nah kemudian suhu menjadi sangat dingin. Di dalam penelitian mengatakan bahwa kalau hidup manusia tanpa matahari dalam 1 bulan, suhu itu menjadi min 30 derajat Celcius. Dia bisa bayangkan sangat-sangat dingin. Nah lama-lama manusia itu akan mati. Tuhan digambarkan sebagai matahari. Yang artinya apa? Yang artinya Tuhan itu adalah sumber kehidupan manusia. Jadi Tuhan itu adalah sang pusat sumber kehidupan kita. Artinya apa? Artinya kalau kita hidup tanpa Tuhan, maka hidup kita lama-lama akan mati. Lama-lama akan mati. Kenapa? Karena tidak ada berkat yang tercurah di dalam hidup kita. Lama-lama kita akan hidup ya semakin hari semakin menderita. Nah itu dikatakan firman seperti itu. Oleh karena itu ya pemazmur berani berkata
bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah sumber kehidupannya. Sehingga dia tidak pernah merasa rugi kalau saya itu beribadah kepada Tuhan. Tidak pernah merasa rugi. Justru dikatakan dia itu diberkati Tuhan ketika dia punya satu kerinduan beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita punya satu kerinduan yang mendalam kepada Tuhan, sehingga kita kalau datang ke gereja, kita sudah tidak lagi malas-malasan atau tidak semangat lagi atau bermain-main ketika kita beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu siapa yang kita sembah. Kita harus tahu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu siapa yang Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu sembah, maka Bapak Ibu bisa jatuh di dalam apa? Rutinitas agama aja. Jadi sebagai orang Kristen saya hari Minggu datang ke gereja, tetapi sebenarnya tidak punya hati. Sebenarnya tidak punya satu kerinduan untuk datang ibadah kepada Tuhan. Saya cuma sekedar datang, mungkin orang tua saya orang Kristen, maka saya datang ke gereja, atau saya sebagai orang Kristen harus datang ke gereja. Tapi sebenarnya kita itu tidak mengenal Tuhan kita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita dan kita tidak tahu bagaimana Dia sudah memberkati hidup kita, kita hanya jatuh di dalam apa? Aktivitas agama saja. Lama-lama apa? Bosan, tidak punya gairah. Lama-lama bosan, akhirnya apa? Meninggalkan gereja. Mungkin minggu ini datang, minggu depan nggak datang, minggu depan datang lagi. Seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Kita bisa gambarkan dengan pasangan kita lah. Coba Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu tidak mengenal istri atau suami Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana rasa sayang kita, cinta kita kepada pasangan kita? Saya pikir kalau kita tidak mengenal pasangan kita, rasa cinta itu pasti hanya sebagai suatu aktivitas aja. Jadi tidak betul-betul kita itu menyayangi pasangan kita. Karena kita tidak mengenal mereka. Tetapi kalau kita betul-betul mengenal mereka, kita betul-betul mengenal pasangan kita, rasa cinta itu beda. Rasa sayang itu beda. Nah, sama juga dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, pasti kita tidak punya satu kerinduan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tahu dan mengenal siapa yang kita sembah. Yang kedua, setelah kita tahu dan mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, maka bangunlah relasi dengan Tuhan kita. Dengan cara apa? Bapak Ibu bisa saat teduh baca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak pernah baca firman Tuhan atau saat teduh, maka relasi dengan Tuhan kita itu menjadi kering. Kalau kering doanya sekedar doa. Tidak punya satu kerinduan yang mendalam dengan Tuhan. Kita hanya sekedar menjalankan aktivitas rohani aja. Hanya berdoa tetapi hati kita itu tidak berdoa. Tidak punya kerinduan kepada Tuhan. Kenapa? Kita tidak punya relasi yang mendalam dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita butuh membangun relasi dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Sekali lagi kita harus apa? Mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberkati hidup kita. Dia sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Mati di kayu salib. Dan menolong kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir semua sudah lebih dari cukup. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, maka hati kita punya kerinduan mau datang beribadah kepada Tuhan. Seperti pemazmur katakan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Inilah menjadi satu yang istimewa di dalam hidup kita. Sehingga pemazmur bisa mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan
daripada 1000 hari di tempat lain. Demikian juga saya rindu kita bisa mengatakan hal tersebut dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Hidup kita itu betul-betul hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Kita punya hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Sehingga ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan, maupun live streaming, tetapi hati kita tidak pernah jauh daripada Tuhan. Kerinduan kita begitu mendalam kepada Tuhan. Sehingga ibadah kita sungguh-sungguh boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Biarkan firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita kembali. Kita punya satu kerinduan kepada Tuhan. Jangan pernah patah semangat untuk hidup di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa hidup kami harus punya satu kerinduan beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mohon pengampunan dari Engkau Tuhan, jikalau selama ini kami ibadah kepada Engkau, tetapi hati kami tidak tertuju kepada Engkau. Kami hanya menjalankan aktivitas agama saja. Tetapi sebenarnya hati kami jauh daripada Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Dan kami mau berkomitmen Tuhan, pada malam hari ini, kami mau lebih setia lagi Tuhan, beribadah kepada Engkau. Kami mau berkomitmen Tuhan, mau memberikan hidup kami yang terbaik kepada Engkau. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dan kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.